Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Haryani. Saya siswi dari SMK Budi Bakti Ciwidey. Di sini terdapat profil saya. Saya memasuki dunia pemrograman dari kelas 10 semenjak saya memasuki sekolah SMK Budi Bakti Ciwidey. Di sini terdapat riwayat pendidikan saya, yaitu SDN Cibodas 3, SMP PIB Pasir Jambu, serta SMK Budi Bakti Ciwidey dengan jurusan Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL. Pengalaman prakerin saya di Bank BJB KCP Banjaran, lalu keahlian saya pemrograman Java. Lalu saya mengikuti ekstrakurikuler karate. Di sini terdapat kontak saya, yaitu nomor telepon, email saya, serta alamat tempat saya tinggal. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perancangan basis data serta proyek aplikasi kasih restoran berbasis objek yang berjudul Aplikasi Kasih Restoran KP Bisa Ngopi. Tujuan saya membuat aplikasi ini yaitu untuk mempermudah melakukan pendataan order dan transaksi di sebuah restoran KP. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan perancangan basis data dari aplikasi yang saya buat. Di perancangan basis data kali ini, ada 4 poin yang saya akan jelaskan, yaitu yang pertama ERD atau Entity Relationship Diagram, lalu yang kedua ada DFD, Data Flow Diagram, dari level 0 atau konteks sampai dengan level 2, lalu yang ketiga ada Class Diagram, dan yang keempat ada Flowchart. Untuk poin yang pertama, yaitu ERD, di sini terdapat simbol dari ERD. Lalu berikut adalah model ERD yang saya buat. Di sini ada 6 entitas dan 6 entitas dengan masing-masing atributnya. Lalu untuk atribut primary key, di sini ditandai dengan garis di bawahnya. Lalu di sini ada 6 relasi. Untuk entitas user, memiliki entitas level dengan derajat kardinal one-to-one. Lalu untuk user, mengelola order dengan derajat kardinal one-to-many. Lalu order memiliki transaksi dengan derajat kardinal one-to-one. Lalu order memiliki detail order dengan derajat kardinal one-to-one. Lalu detail order memiliki masakan dengan derajat kardinal many-to-one. Untuk poin yang kedua ada DFD. Di sini adalah simbol DFD. Simbol DFD ini menurut Jordan dan DeMarco. Lalu berikut adalah tampilan DFD level 0 yang saya buat. Di sini terdapat 4 entitas dan 1 proses. Untuk entitas yang pertama yaitu super admin. Alur data dari entitas super admin ke proses yaitu bisa login, bisa memasukkan CRUD user, memasukkan CRUD level, CRUD masakan, memasukkan from order transaksi, lihat filtering log transaksi, melihat laporan, membuat struk, logout, serta tutup aplikasi. Lalu untuk alur data dari proses ke entitas super admin, yaitu memberikan info-info sebagai berikut.
Lalu di sini ada entitas yang kedua, yaitu admin. Untuk alur data dari entitas admin ke proses, yaitu login, entry data, memasukkan CRUD user, maksudnya, lalu lihat log transaksi, logout, serta tutup aplikasi. Lalu dari proses ke entitas admin, yaitu memberikan info sebagai berikut. Lalu di sini ada entitas manager. Untuk alur data dari entitas manager ke proses, yaitu login, memasukkan CRUD masakan, lihat atau filtering log transaksi, lihat laporan, logout, serta tutup aplikasi. Untuk alur data dari proses ke entitas manager, lalu memberikan info sebagai berikut. Untuk yang terakhir ada entitas kasir. Untuk alur data dari entitas kasir ke proses, yaitu login, entry from order transaksi, lihat log transaksi, lihat laporan, lihat struk, logout, serta tutup aplikasi. Untuk alur data dari proses ke entitas kasir, yaitu memberikan info sebagai berikut. Lalu di sini ada DFD level 1. Di sini terdapat 4 entitas dan 10 proses dengan 6 record. Itu yang pertama ada entitas super admin. Untuk alur data dari entitas super admin ke proses, lalu sebaliknya ditandai dengan alur data berwarna merah. Lalu untuk entitas yang kedua ada admin. Alur data dari entitas admin ke proses ditandai dengan alur data berwarna biru. Lalu yang ketiga ada entitas manager. Alur data dari entitas manager ke proses, lalu sebaliknya ditandai dengan alur data berwarna hijau. Lalu yang keempat ada entitas kasir. Untuk alur data dari entitas kasir ke proses, lalu sebaliknya ditandai dengan alur data berwarna kuning. Untuk prosesnya, yaitu yang pertama ada proses login, yang kedua CRUD level, yang ketiga user, masakan, from order transaksi, laporan, struk, riwayat log transaksi, logout, serta tutup aplikasi. Untuk data store-nya, di sini ada data store level, user, masakan, order, transaksi, dan detail order. Untuk data flow diagram atau DFD level 2, di sini ada yang pertama proses login. Di proses login ini memiliki 4 entitas, yaitu super admin, admin, manager, lalu kasir. Untuk alur data dari semua entitas ke proses, yaitu entry username dan password, serta melihat password. Lalu untuk alur data dari proses ke semua entitas, yaitu notifikasi, login, dan info password. Di sini lalu ada proses level. Di proses level ini memiliki satu entitas, yaitu super admin. Untuk alur data dari entitas super admin ke proses level, yaitu bisa baru, simpan, edit, hapus, update, cancel edit, dan lihat. Lalu untuk alur data dari proses level ke entitas super admin, yaitu memberikan info.
Untuk data store dari proses level ini adalah data store level. Lalu di sini ada proses user. Di proses user memiliki dua entitas, yaitu yang pertama super admin dan yang kedua admin. Untuk alur data kedua entitas ini ke proses, yaitu baru, simpan, edit, hapus, update, cancel edit, dan lihat. Dan untuk alur data dari proses ke dua entitas ini adalah memberikan info. Lalu untuk data store-nya dari proses user ini ada di data store user. Lalu di sini ada proses masakan. Di proses masakan ini memiliki dua entitas, yaitu super admin dan manager. Untuk alur data dari entitas super admin dan manager ke proses adalah baru, simpan, edit, hapus, update, cancel edit, dan lihat. Lalu dari alur data dari proses masakan ke super admin dan manager ini ke entitas kedua ini yaitu info crude masakan. Lalu untuk data store-nya ada di data store masakan. Lalu di sini ada proses order transaksi. Di proses ini terdapat dua entitas, yaitu super admin dan kasir. Untuk alur data dari entitas super admin ke proses yaitu pesan, bayar, riset, cari, serta lihat. Lalu untuk alur data dari proses ke entitas super admin adalah info order transaksi. Lalu untuk alur data dari entitas kasir ke proses order transaksi adalah pesan, bayar, riset, cari, lihat. Lalu untuk alur data dari proses order transaksi ke entitas kasir yaitu crude order transaksi. Lalu untuk data store-nya di sini terdapat data store order dan data store transaksi. Lalu berikutnya di sini ada proses laporan. Di proses laporan ini terdapat 3 entitas, yaitu super admin, manajer, serta kasir. Untuk alur data dari semua entitas ke proses, yaitu melihat atau lihat. Lalu untuk alur data dari proses ke semua entitas, yaitu info laporan atau info proses laporan ini. Lalu yang ke-7 di sini ada proses struk. Di proses struk ini terdapat dua entitas, yaitu super admin dengan kasir. Untuk alur data dari dua entitas ini ke proses, yaitu cetak dan lihat. Lalu untuk alur data dari proses ke entitas keduanya, yaitu info struk. Lalu di sini ada proses riwayat log transaksi. Jadi terdapat 4 entitas, yaitu super admin, admin, manajer, lalu kasir. Untuk alur data dari 4 entitas ini ke proses, yaitu lihat dan filtering. Lalu untuk alur data dari proses ke semua entitas ini yaitu info riwayat log transaksi. Lalu untuk data store-nya di sini ada di data store detail order. Lalu yang ke-9 ada proses logout. Di proses logout terdapat 4 entitas yaitu super admin, admin, manajer, kasir. Untuk alur data dari semua entitas ke proses yaitu logout. Untuk alur data dari proses logout ini ke semua entitas yaitu login kembali.
Lalu yang ke-10, di sini ada proses tutup aplikasi. Dan di sini terdapat 4 entitas, yaitu superadmin, manager, admin, dan kasir. Lalu untuk alur data dari semua entitas ke proses, yaitu tutup aplikasi, lalu dari proses ke semua entitas, yaitu keluar. Lalu yang selanjutnya di sini ada kelas diagram. Di kelas diagram ini memiliki 3 komponen, yaitu nama tabel, atribut, lalu metode. Di sini terdapat 6 tabel, yaitu yang pertama user. Di tabel user ini memiliki 5 atribut, yaitu yang pertama ID user sebagai primary key, username, password, nama user, serta ID label sebagai origin key yang berelasi dengan tabel label. Lalu di tabel label ini terdapat 2 atribut, yaitu yang pertama ID label sebagai primary key, lalu nama label. Dan berikut adalah metode yang diperlukan di tabel user dan tabel label. Lalu yang ketiga ada tabel transaksi. Di tabel transaksi memiliki 5 atribut, yaitu ID transaksi sebagai primary key, lalu ada ID user sebagai origin key yang berelasi dengan tabel user, lalu yang ketiga ada ID order sebagai origin key yang berelasi dengan tabel order, lalu ada tanggal, total bayar. Lalu di sini ada metode yang digunakan dalam tabel transaksi ini. Lalu di sini ada tabel order yang keempat. Tabel order memiliki 6 atribut, yaitu yang pertama ID order sebagai primary key, nomor meja, tanggal, ID user sebagai origin key yang berelasi dengan tabel user, lalu keterangan, dan status order. Lalu di bawahnya adalah metode yang diperlukan. Lalu yang kelima ada tabel detail order. Di tabel detail order ini memiliki 5 atribut, yaitu ID detail order sebagai primary key. Lalu yang kedua ada ID order sebagai origin key yang berelasi dengan tabel order. Lalu di sini ada ID masakan sebagai origin key yang berelasi dengan tabel masakan, lalu ada keterangan. Dan yang terakhir status detail order. Dan berikut di bawahnya adalah metode yang diperlukan di tabel order. Lalu yang terakhir ada tabel masakan. Tabel masakan memiliki 4 atribut, yaitu yang pertama ID masakan sebagai primary key, lalu yang kedua nama masakan, ketiga harga, dan keempat status masakan. Dan berikut di bawahnya adalah metode yang diperlukan. Lalu untuk poin yang keempat, di sini ada flowchart. Berikut adalah simbol dari flowchart. Berikut adalah tampilan flowchart yang saya buat. Di sini yang pertama start, lalu akan ke tampilan login. Lalu di login kita memasukkan username dan password. Bila username dan password salah, maka akan kembali ke halaman login. Bila username dan password benar, maka akan memasuki ke halaman utama dari masing-masing hak akses. Di sini yang pertama ada hak akses superadmin. Di hak akses superadmin, menu utamanya menampilkan crude user, crude order transaksi, masakan, label, riwayat log transaksi, cetak setruk, dan laporan. Untuk memasukkan username, untuk login
dengan memasukkan username dan password admin, menu utamanya hanya menampilkan CRUD user dan riwayat log transaksi. Untuk hak akses yang ketiga dan manager, di sini adalah tampilan utama dari hak akses manager, yaitu yang pertama CRUD masakan, lalu kedua riwayat log transaksi, dan yang ketiga laporan. Untuk hak akses yang terakhir ada kasir. Di sini adalah tampilan utama dari hak akses kasir, yaitu yang pertama CRUD order transaksi, riwayat log transaksi, cetak struk, dan laporan. Bila sudah selesai memasukkan username dan password, maka semua hak akses ini bisa logout atau tutup aplikasi, lalu finish. Baik, untuk yang selanjutnya, di sini saya akan menampilkan wireframe dari aplikasi restoran yang saya buat. Di sini adalah tampilan wireframe dari login yang saya buat. Lalu ada dashboard super admin. Lalu ada dashboard atau menu utama dari hak akses admin. Lalu ada dashboard dari hak akses manager. Di sini yang terakhir ada dashboard dari hak akses kasir. Lalu di sini ada menu info. Di menu info ini terdapat tentang, berikut adalah tampilan tentang yang saya buat, lalu tampilan bantuan yang saya buat, lalu di sini ada entry data. Di entry data saya membuat form masakan dan form label. Di sini adalah tampilan form masakan yang saya buat. Lalu di sini ada tampilan label yang saya buat. Lalu di sini ada tombol pengguna atau tampilan dari form pengguna yang saya buat. Lalu di sini ada order transaksi, form order transaksi yang saya buat. Lalu di sini ada tampilan laporan transaksi. Lalu di sini ada tampilan dari tombol cetak struk. Dan ini struk pembayaran yang saya buat. Lalu di sini ada menu riwayat. Menu riwayat ini terdapat log transaksi, dan berikut adalah tampilan log transaksi yang saya buat. Lalu berikutnya yang saya akan jelaskan adalah user interface dari aplikasi kasir restoran yang saya buat. Di sini adalah tampilan login. Lalu di sini ada dashboard atau menu utama dari hak akses super admin, hak akses admin, lalu hak akses manager, dan hak akses kasir. Lalu di sini ada menu bar info. Di menu bar info ini ada dua hal, yaitu tentang dan bantuan. Lalu ini untuk tampilan dari menu tentang, dan ini adalah tampilan dari menu bantuan. Lalu di sini ada entry data. Di entry data ada dua, yaitu yang pertama masakan dan label. Lalu di sini adalah tampilan pemasakan yang saya buat. Lalu di sini ada tampilan form label yang saya buat. Di sini ada tombol atau form pengguna yang saya buat, pengguna yang saya buat. Di sini ada tampilan form order transaksi yang saya buat.
Lalu di sini ada tampilan laporan transaksi. Di sini ada tampilan cetak struk. Lalu di sini berikut adalah struk yang saya buat. Lalu di sini ada menu riwayat atau log transaksi. Ini adalah tampilan riwayat transaksi yang saya buat. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan cara penginstalan dari aplikasi Exam.pp yang diperlukan. Yang pertama, download Exam.pp terbaru melalui website Apache Friend seperti ini. Lalu selama proses penginstalan akan ada pemberitahuan, yaitu Anda yakin akan menginstalnya. Setelah itu tekan yes saja untuk melanjutkan. Lalu bila sudah akan muncul tampilan seperti ini, kita next saja. Lalu di aplikasi ini ada beberapa pilihan seperti Apache dan PHP. Seperti Apache dan PHP adalah bagian penting untuk menjalankan website dan akan otomatis diinstal. Silahkan centang MySQL dan PHP MyAdmin untuk pilihan lainnya, biarkan saja. Lalu berikutnya adalah pilih folder tujuan di mana Exam.pp ingin Anda install, contohnya di direktori C/Exam.pp seperti ini. Lalu pada halaman selanjutnya akan ada pilihan apabila Anda menginstal Binet untuk Exam.pp, di mana nantinya Anda dapat menggunakan untuk install WordPress, Drupal, dan Joomla secara otomatis. Pada langkah ini, proses instalisasi Exam.pp akan dimulai. Silakan klik tombol Next. Lalu setelah aplikasi diinstal, maka muncul notifikasi untuk langsung menjalankan contoh kontrol panel. Lalu untuk tahap ketiga, silakan buka aplikasi Exam.pp, kemudian klik tombol Start pada Apache dan MySQL. Jika berhasil dijalankan, Apache dan MySQL akan berwarna hijau seperti gambar di bawah ini. Lalu untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan cara penginstalan dan pendownloadan JDK. Untuk kali ini, saya memakai JDK 13. Untuk cara pendownloadannya, yaitu kunjungi website resminya dari Oracel yang seperti ini. Lalu scroll sampai ke bawah sehingga menemukan pendownloadan JDK yang diinginkan seperti ini. Jika sudah menemukan, klik, lalu tunggu sampai download selesai. Setelah download selesai, buka program yang telah di-download dengan cara double klik dan klik next. Hingga masuk ke proses instalisasi, tunggu hingga proses install selesai, seperti ini. Setelah selesai, klik close untuk menutup proses instalisasinya. Lalu, yang berikutnya saya akan menjelaskan cara menginstal NetBeans. Di sini saya memakai NetBeans versi 11.2. Untuk langkah-langkahnya yaitu yang pertama silakan buka file NetBeans, klik 2 kali, lalu akan muncul proses di bawah ini.
Silakan tunggu sampai selesai. Lalu klik next untuk melanjutkan. Jika ada pemberitahuan, klik next saja. Lalu yang keempat, silakan pilih letak instalasi NetBeans dan arahkan ke letak JDK ke folder instalasi JDK yang tadi. Lalu klik next untuk melanjutkan. Seperti ini. Lalu silakan tunggu proses hingga selesai. Lalu klik next lagi. Lalu langkah terakhir yaitu klik finish. Lalu setelah finish, double klik. Lalu di sini adalah tampilan awal dari Apache NetBeans versi 11.2. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan plugin yang diperlukan, yaitu Jasper Report. Karena saya memakai Jasper Report, untuk langkah-langkahnya yang pertama diharuskan mempunyai folder, diharuskan mendownload dulu Jasper Report-nya, setelah itu ekstrak. Setelah diekstrak, kita memilih menu Tools, lalu pilih plugin dan pilih download ini. Lalu setelah itu kita add plugin. Setelah add plugin, kita diharuskan mencari file Jasper Report atau yang diperlukannya, contohnya seperti ini. Setelah kita menemukannya, CTRL-A untuk mengcopy semuanya, untuk memilih semuanya. Setelah itu, klik open. Lalu setelah open, pastikan semua centangnya itu sudah aktif. Lalu klik install yang di pojok sini. Lalu setelah itu akan ada notifikasi seperti ini. Pastikan bahwa centang ini telah aktif. Lalu setelah itu klik install. Lalu berikut ada cara penginstalan aplikasi XAMPP, JDK, dan NetBeans. Lalu cara plugin untuk aplikasi ini sudah selesai. Lalu untuk pengeditan wireframe, saya memakai aplikasi Draw.io. Untuk pengeksporan database, yaitu yang pertama, klik database yang akan diekspor. Lalu klik export yang ada di atas. Setelah itu kasih nama. Untuk sebagai contoh, saya memberi nama Jenny Database. Setelah itu kita klik kirim. Lalu tunggu. Setelah itu ada notifikasi seperti ini untuk cara pengeksporannya. Lalu kita cari di file, yaitu di download. Lalu di sini adalah database yang telah saya ekspor tadi. Berikut adalah cara menjalankan aplikasi yang saya buat, yaitu yang pertama, harus dipastikan bahwa XAMPP-nya aktif di Apache dan MySQL-nya. Lalu yang kedua, kita bisa klik di project-nya, lalu ditekan button run ini. Lalu ditunggu sampai aplikasinya
muncul. Nah, bila selesai, kita akan masuk ke halaman login. Di halaman login ini, yang pertama, saya akan menjelaskan hak akses dari super admin. Dan lalu passwordnya sama. Atau kita menggunakan password dari username super admin ini. Di sini kita bisa melihat password. Jika kita mencek-listnya, kita bisa melihat passwordnya. Lalu setelah benar memasukkan password dan username-nya, lalu kita tekan button masuk. Lalu akan masuk ke halaman menu utama. Di halaman hak akses super admin ini bisa memunculkan semua menu-menu dan tombol-tombolnya. Sini yang pertama ada menu bar info. Di menu bar info ini ada tentang. Menu tentang ini adalah pengertian dari aplikasi restoran yang saya buat. Lalu di sini ada menu bantuan. Di menu bantuan ini saya membuat seperti call center agar si user jika terjadi kesalahan atau terjadi error, si user bisa menghubungi kontak yang ada di sini. Lalu di sini ada entry data masakan. Di entry data masakan ini adalah untuk menginput data masakan yang akan dijual. Seperti di sini sudah tertera contoh-contohnya. Untuk cara menambahkan datanya yaitu klik tombol baru ini. Lalu setelah diklik, kita bisa mengisi semua kolomnya. Di sini saya akan mencontohkan untuk cara pengisian kolomnya. Nah, untuk status masakan ini, kita tinggal memilih saja statusnya ingin tersedia atau kosong. Jika tersedia, nama masakan ini tersedia di KP tersebut, kita pilih tersedia. Lalu setelah selesai mengisi semua kolomnya, kita berikutnya yaitu klik tombol simpan. Dan ada notifikasi data berhasil disimpan. Lalu data barusan masuk ke tabel di sini, yaitu ini. Lalu di sini kita bisa mengedit dan menghapus menu yang telah ada. Untuk cara mengeditnya, di sini kita tekan di tabel ini. Di sini kita tekan data yang ingin dieditnya. Setelah ditekan, langsung muncul pada kolom-kolom ini. Setelah itu kita bisa mengklik tombol edit ini jika ingin mengedit. Di sini saya akan coba mengeditnya dari yang tersedia menjadi kosong status makanannya. Lalu setelah selesai datanya apa yang akan diedit, lalu kita tekan tombol update. Jika kita tidak ingin mengupdate-nya atau mengeditnya, kita bisa tekan tombol cancel edit ini.
kita tekan tombol update. Di sini ada notifikasi apakah Anda yakin akan mengubah data ini. Klik yes saja jika memang ingin dirubah, yaitu lalu telah berubah statusnya menjadi kosong dari asalnya tersedia. Lalu untuk menghapusnya sama, klik di sini datanya di tabelnya, lalu kita klik tombol hapus ini. Lalu ada notifikasi apakah Anda yakin akan menghapus data ini. Klik yes saja. Lalu oke. Di sini datanya telah terhapus. Itu untuk form masakan. Lalu yang kedua ada form label. Berikut adalah tampilan form label yang saya buat. Di sini terdapat 4 label. Hanya 4 label. Jika kita ingin menambahkan, kita klik baru, lalu di sini tambahkan ID label dan nama label pada kolom-kolomnya. Untuk contoh, saya memberikan ID label nomor 5. Untuk nama labelnya yaitu kasir 2. Kasir 2. Di nama label ini tidak bisa menambahkan angka. Jadi kita hanya bisa menambahkan atau menginput huruf saja. Atau saya akan mengubah atau saya akan mengubahnya menjadi nama saya itu Jenny. Setelah selesai, kita bisa langsung tekan button simpan, lalu kita oke. Lalu di sini sudah ditambahkan labelnya. Lalu jika ingin mengedit, kita tekan tombol edit, lalu edit sesuai keinginan. Di sini saya mengedit jadi Jenny Haryani, lalu tekan tombol update, lalu tekan yes, lalu di sini telah berhasil diedit. Lalu untuk menghapusnya, kita tekan data yang ingin dihapus, yaitu di sini, lalu tekan tombol hapus, lalu yes dan oke. Lalu datanya sudah berhasil dihapus atau datanya sudah tidak ada. Lalu yang selanjutnya di sini ada riwayat log transaksi. Berikut adalah tampilan form riwayat log transaksi yang saya buat. Di sini terdapat ID order, ID detail order, ID order, nama meja, tanggal, ID user, nama user, ID masakan, nama masakan, harga, keterangan, serta status order. Lalu di sini ada filtering. Di filtering ini kita bisa mencari sesuai tanggal atau sesuai nama user. Saya akan contohkan, saya ingin mencari semua data atas nama user kasir. Lalu di sini yang akan muncul adalah semua data yang telah dilakukan oleh username kasir. Lalu berikutnya di sini ada tombol add pengguna. Untuk berikut adalah tampilan dari form add pengguna ini. Untuk cara menambahkan datanya, sini kita tekan baru, lalu sini kita mengisi semua kolomnya seperti pada form masakan. Lalu kita setelah semua diisi, kita tekan tombol simpan ini. Saya akan mencontohkan. Di sini ada USR 00005.
dengan username Jenny, lalu passwordnya Jenny, lalu nama usernya saya mencontohkan namanya nama Jenny semua. Lalu untuk levelnya kita bisa milih seperti ini. Untuk level nomor 1 yaitu super admin, level 2 admin, level 3 kasir, level 4 manager. Lalu kita pilih saja di antara 1, 2, 3, 4 ini level apa yang kita pilih. Semisal kita memilih level 2 yaitu admin, dan setelah berhasil semuanya diisi kolomnya, lalu kita tekan button simpan. Oke. Dan di sini langsung muncul data yang barusan kita tambahkan. Lalu untuk mengeditnya caranya sama, kita tekan tombol edit, lalu edit. Di sini menjadi username. Di sini passwordnya saya tambahkan 1, 2, 3. Lalu klik update. Jika sudah, kita tekan yes. Untuk di sini belum berubah, tapi kita jika belum berubah seperti tadi, kita close saja, lalu tekan lagi button ini, button add penggunanya, lalu di sini sudah berubah. Lalu untuk menghapusnya caranya sama seperti pemasakan tadi, kita klik di tabelnya data apa yang akan kita hapus, lalu klik hapus, yes, dan oke. Setelah itu data berhasil dihapus. Lalu yang selanjutnya di sini ada button order transaksi. Jika kita tekan, maka di sini ada notifikasi, silakan pilih pesanan, lalu kita oke. Lalu di sini adalah tampilan dari form order transaksi yang saya buat. Untuk langkah-langkahnya di sini kita bisa memilih menu masakannya. Untuk menu masakan kita bisa mencarinya di sini. Misal kita akan mencari menu masakan namanya caramel latte. Nah, di sini akan muncul data atau menu masakan bernama caramel latte-nya saja. Lalu kita tekan. Jika kita ditekan, maka akan muncul pada keterangan seperti ini. Lalu di sini kita bisa memilih di tempat atau di delivery. Untuk di tempat, kita bisa memilih jumlah pesanan, kita bisa mengisi jumlah pesanan dan nomor meja. Lalu jika di delivery, kita hanya memasukkan jumlah pesanannya saja. Saya akan mencoba di tempat. Lalu untuk jumlah makanan pesanannya saya pilih 1, nomor mejanya nomor meja 2. Setelah itu kita klik button pesan sekarang ini, lalu ada notifikasi, kita klik OK. Setelah itu untuk transaksinya kita mencari ID ordernya di sini. Untuk ID order yang barusan yaitu ORD strip 3303. Lalu akan muncul seperti pesanan yang tadi. Lalu kita klik. Jika kita klik di sini, maka langsung muncul total bayarnya berapa. Nah, setelah muncul, kita memasukkan jumlah uang yang dibayarkan. Untuk uang yang kurang, maka akan ada notifikasi jumlah uang kurang. Lalu jika uang lebih, maka akan ada notifikasi kembaliannya.
seperti di bawah ini. Lalu bila sudah selesai, maka kita klik button bayar. Lalu sini akan memproses. Ada notifikasi transaksi berhasil, kita oke. Lalu di sini kita bisa resetnya atau langsung keluar. Lalu di sini ada button laporan. Jika kita klik button laporan ini akan menampilkan data laporan yang telah dilakukan. Ini adalah tampilan dari laporan yang saya buat. Seperti ini. Lalu di sini ada cetak struk. Button cetak struk. Di button cetak struk ini kita dipersilakan untuk menginput ID transaksi. Dan barusan ada jika kita ingin mencetak struk dengan data barusan, yaitu dengan ID yang ke 36, jika kita ingin mencari atau mencetak struk yang barusan saja kita input, kita mencarinya di sini dengan angka yang paling tinggi, yaitu di sini ada angka 36. Lalu di sini muncul struk yang akan dibuatnya. Seperti ini tadi pesanannya karamel latte di tempat dan total bayarnya 30.000. Lalu setelah itu jika sudah, saya akan melakukan logout. Lalu saya akan masuk dengan username dan password admin. Show password, lalu tekan masuk. Ini berikut adalah tampilan dari menu utama dari admin. Di sini ada info yang telah saya jelaskan tadi. Di sini ada menu tentang, bantuan, lalu riwayat dan log transaksi, lalu ada button pengguna. Ini adalah menu utama dari hak akses admin. Untuk cara pengerjaannya saya telah menjelaskan di hak akses super admin tadi. Lalu saya berikutnya akan logout lagi dan memasukkan username dan password dari hak akses manager. Bila kita salah memasukkan password, misalnya menjadi ini adalah password yang salah, maka jika kita klik button masuk ini, maka akan ada peringatan notifikasi username dan password tidak terdaftar. Langkah baiknya kita memasukkan username dan password yang benar seperti ini. Untuk passwordnya sama, lalu kita masuk. Jika benar, kita langsung ke halaman menu utamanya. Ini adalah tampilan dari menu utama hak akses manager. Di sini manajer bisa melihat info tentang, bantuan, lalu entry data masakan. Seperti ini. Tadi saya telah menjelaskan cara menambahkan, mengedit dan menghapusnya di hak akses super admin. Lalu manajer bisa melihat riwayat log transaksi serta di sini ada button laporan atau form laporan. Lalu berikutnya saya akan logout lagi, lalu akan memasukkan hak akses
kasir. Nah, berikut adalah tampilan menu utama dari hak akses kasir. Di sini kasir bisa melihat tentang bantuan, riwayat, log transaksi, lalu di sini ada button order transaksi, button laporan, button stroke, lalu setelah semua barusan hak akses, saya telah menjelaskan semuanya dari yang pertama super admin, kasir, serta manajer. Jika sudah, saya akan melakukan logout saya akan melakukan tutup aplikasi. Tekan yes. Untuk kesimpulan dari aplikasi kasir ini yaitu setiap kafe atau restoran harus memiliki aplikasi seperti ini karena dapat memudahkan pendataan order dan transaksi. Sekian yang saya dapat sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian pengguna aplikasi dan kalian yang menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kurang detailnya saya menjelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.